kuliah kajian materi Al-Quran dan Hadis ingin menjelaskan tentang menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Saya Beliau Franstama. Saya Aizati Al-Munawwaroh. Saya Gita Noviani. Saya Lia. Dengan ini saksikanlah penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kikir. Kikir dalam bahasa Arab yaitu bakhil berasal dari kata barola yang berarti barolan, yang berarti terlampau hemat memakai hartanya. Jadi kata bakhil atau kikir ini berasal dari bahasa barola yang berarti barolan, yang artinya terlampau hemat memakai hartanya. Kata al-bukhl sering disepadankan dengan kata asyur, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua kata tersebut sering dipergunakan dengan pengertian pelit atau kikir. Secara istilah, keterangan al-bukhl dan asyur ini menyebutkan bahwa keduanya sering dipergunakan dengan pengertian kikir atau pelit. Meski demikian, sebagian ulama membedakan hakikat keduanya. Yang pertama adalah kikir terhadap apa yang ada di tangannya atau sebagai miliknya. Sedangkan yang kedua, di samping kikir terhadap apa yang ada di tangannya juga berarti menghendaki agar milik orang lain jatuh pada tangannya. Dari sini nampak bahwa asyur lebih berbahaya daripada al-bukhl, sekalipun keduanya diterjemahkan kikir atau wakil. Sikap mental yang enggan mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan, seperti membayar zakat, memberi nafkah, mengeluarkan infak atau sedekah. Selain bahasa kedua di atas, dalam ayat juga menggunakan kata mengandung yang arti kikir. Dalam mendefinisikan istilah kikir, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kikir adalah mempersempit pergaulan dan enggan memberikan miliknya kepada orang lain. Maunya apa yang dimiliki sedikit pun jangan hendaknya sampai berkurang. Yang kedua, kikir adalah menahan apa yang diwajibkan oleh syarak atau oleh kehormatan. Dan yang ketiga, kikir adalah suatu sifat buruk yang selalu berhubungan semua pelanggaran komitmen moral dan spiritual. Sikap kikir tidak hanya terjadi pada sesuatu yang berkaitan dengan materi, tetapi juga pada materi, seperti kikir dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan dalam memberi nasihat maupun petunjuk untuk kebaikan orang lain. Jadi dari sini kikir itu tidak hanya perihal tentang harta, melainkan tentang perilaku kita kepada orang lain. Misalkan kita tidak enggan atau enggan memberikan nasihat kepada orang lain, lalu kasih sayang juga. Kemudian bersikap bakhil ialah menahan harta benda yang sudah menjadi hak miliknya atau merasa berat untuk mengurangi hak miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi bersikap bakhil ini kita enggan atau berat untuk memberikan hak kita atau harta kita kepada orang lain, tetapi harta yang kita miliki itu tidak mau berkurang gitu. Sikap demikian itu disebabkan rasa egois yang sangat keterlaluan sehingga tidak mempunyai rasa kasihan dan peri kemanusiaan kepada orang lain. Kekikiran juga merupakan sebuah sifat jahat yang selalu dikaitkan dengan pelanggaran semua komitmen moral dan spiritual. Kekikiran menjadikan manusia sebagai subjek penghinaan dan kebencian publik. Sebagai akibat kekikiran dan keegoisan, pikiran orang kikir terpusat pada materialis dan kekayaan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas surat Al-Lail ayat 8-11 dan isi kandungannya. Surat Al-Lailnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastakbara wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa may yu'minu malu idza taradda. Surahul Al-Adim. Isi kandungan dari ayat-ayat tersebut yaitu ayat 8 dan 9, yaitu menjelaskan tentang orang yang bakhil dan merasa dirinya sudah tidak butuh pertolongan Allah dan memiliki sifat sombong. Ayat 9 yaitu orang tersebut mendustakan kebenaran Allah yang ia infakkan atau sedekahkan hartanya ke jalan Allah dan yang mengingkarinya. Ayat selanjutnya yaitu orang tersebut ketika mendustakan kebenaran atau kebaikan Islam dan ia mengingkari janjinya. Selanjutnya yaitu ayat 10, Allah memberikan peringatan bahwa akan
akan dipermudah jalan menuju kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ayat selanjutnya ayat 11 yaitu Allah menegaskan bahwa kalau kita memiliki harta tidak boleh ditimbun karena tidak akan memberikan manfaat melainkan kemudaratan. Dan Allah akan membinasakan atau saat menghadapi kematian. Jadi kita jangan selalu memendam hartanya, yaitu melainkan untuk dibagikan kepada fakir, miskin, yang lainnya juga. Karena harta itu tidak membawa mati, melainkan untuk dibagi kepada yang lain. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang isi kandungan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Dengan artinya, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali ia akan meninggalkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga tidak didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Membahas tentang kemurahan hati atau dermawan Rasulullah SAW adalah tauladan yang baik, tauladan yang utama yang harus menjadi panutan. Kedermawanan sudah menjadi karakter yang lekat pada beliau. Kemurahan hati bukan didorong keinginan menyombongkan diri atau dipuji, namun sikap yang mulia ini beliau lakukan atas dasar keikhlasan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga penjelasan tentang materi tentang dermawan. Kemudian ada penjelasan tentang arti dermawan. Dermawan adalah sikap atau perilaku seseorang yang rela memberikan sebagian dari miliknya untuk membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Jadi sikap dermawan itu adalah sikap yang ada pada diri kita untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan pamrih, yaitu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri daripada sifat dermawan yang pertama ada ikhlas, kemudian suka membantu orang lain, tidak mengharapkan balasan, dan suka berbagi. Yang pertama ikhlas itu kita memberikan sesuatu, memberikan bantuan itu dengan ikhlas tanpa adanya keterpaksaan. Suka membantu orang lain, tidak mengharapkan balasan, seperti penjelasan tadi, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai larangan, bahaya, dan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang kikir. Larangan kikir. Sifat kikir merupakan sifat yang sangat tercela. Dan Allah sendiri itu sangat membenci ya orang-orang yang kikir tersebut. Orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan yang pastinya jauh dari surga. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut menjelaskan bahwa larangan berbuat zalim dan dianjurkan untuk bersikap adil. Yang dimaksud adil di sini yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun pengertian zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah SWT. Kezaliman yang paling zalim merupakan berbuat syirik atau menyekutukan Allah SWT. Dalam hadis tersebut juga sebagai introspeksi pada kita untuk mengingat kita agar menjauhi sifat kikir. Di antara manusia ada yang kikir dalam mengeluarkan zakatnya. Padahal zakat itu tujuannya untuk membersihkan harta dan juga dirinya sendiri. Di antara manusia yang lainnya juga ada yang kikir dan pelit kepada dirinya sendiri. Karena itulah dalam Al-Quran itu terdapat ancaman keras yang dilarang oleh Allah SWT. Baik, selanjutnya itu mengenai bahaya kikir. Jadi sifat kikir atau pelit itu dapat menimbulkan berbagai bahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, itu mengurangi keberkahan hidup. Dalam Islam, sifat kikir itu dianggap dapat menghalangi datangnya keberkahan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, menghancurkan rasa empati. Nah, jadi sifat kikir itu dapat melemahkan rasa empati terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan stres. Pikiran yang terus-menerus terfokus itu dapat menyimpan harta, dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi.
Kemudian mempersempit rezeki, karena dalam Islam itu sifat kikir dalam mengakibatkan rezekinya sempit karena tidak mau berbagi kepada sesama. Kemudian dapat memutus silaturahmi, kata tadi sudah dijelaskan, dapat menjauhkan dari Allah SWT, dari manusia dan juga dari surga tentunya. Dan juga yang terakhir itu penghalang masuk surga. Dalam Islam sifat kikir dapat menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ancaman Allah bagi orang-orang yang kikir atau pelit. Islam itu sangat membenci orang-orang yang kikir karena sifat kikir adalah salah satu karakter dari orang-orang munafik. Karakter tersebut merupakan karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan Islam. Padahal karakter orang yang beriman itu adalah yang siap berkorban untuk kebaikan Islam dan di jalan Allah SWT. Sedangkan untuk sifat kikir dan bakhil itu justru kebalikannya, sehingga sifat kikir itu sangat dibenci dalam Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu, yang artinya dan orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan katanya tidak bermanfaat baginya apalagi ia telah binasa. Quran Surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa kikir merupakan sifat tercela yang mesti dihindari oleh setiap orang. Kikir dapat membawa pengaruh buruk untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya, untuk di dunia dan tentunya di akhirat. Al-Quran dan hadis sangat mengancam keras orang-orang yang kikir sebagai orang yang tertipu daya oleh setan, serta jalan kepada sifat-sifat buruk lainnya, seperti timbulnya kemunafikan, kefasikan, dan lain-lain. Di sisi lain juga Al-Quran dan hadis itu telah menjelaskan bahwa memiliki sifat kikir sangat dilarang oleh Allah. Dan sifat kikir juga berbahaya jika ada di dalamnya, jika ada di dalam manusia, karena sifat kikir itu merupakan penyakit hati yang sangat susah untuk dihilangkan. Dalam penafsiran oleh Quraisy Shihab tentang kikir dilarang karena dalam Al-Quran tidak dapat menyatakan bahwa kikir itu diperbolehkan. Berhematlah dan membelanjakan harta dan janganlah terlalu berlebihan dan jangan pula bersifat kikir. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.